بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana cara menasihati ibu yang belum memakai jilbab? Anaknya sudah ngaji, anaknya sudah hijrah, ibunya belum berhijab. Dulu yang dikhawatirkan kenakalan remaja tidak berhijab. Sudah terbalik, anaknya belum berhijab. Wahai ibu-ibu, mestinya ibu yang memberikan contoh yang baik pada anak-anaknya. Karena ibu akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dosa ibu yang pertama, tidak mendidik anak. Saya sudah serahkan dia ke pesantren. Bukan itu pendidikan. Pendidikan dari ibunya. Dari cara memakai pakaiannya. Ibu yang membuka rambutnya, maka dia sudah mendidik pendidikan yang tidak baik kepada anak cucu. Yang kedua, ya ayuhan nabi, katakanlah wahai Muhammad SAW, qul li azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, kepada anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, kepada perempuan yang beriman, yudnina, hendaklah mereka memanjangkan, alaihinna min jalabibihinna, panjangkanlah kerudung kainnya dan menutup kepala dari ujung kepala atas sampai ke ujung kaki, tutup yang kelihatan. Innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, idza balaghatil mahid, kalau sudah sampai usia menstruasi, la yasluh laha an yura minha, tidak boleh nampak illa hadza, wajah, wa hadza, dan telapak tangan. Sudah dijelaskan hukumnya. Maka kalau dia tidak juga berhijab, kita tinggal mendoakan saja kepada Allah, Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Berikanlah hidayah. Mudah-mudahan ibu-ibu yang belum berhijab diberikan Allah terbuka pintu hatinya. Musibah corona yang menimpa ini mengingatkan betapa umur manusia, sudah berapa orang dunia ini mati tiba-tiba. Apa yang akan dibawa menghadap Allah? Mana itu yang cantik, yang mempertontonkan rambutnya, auratnya, semua mati menghadap Allah. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana hukumnya seorang istri sudah meminta izin kepada suami untuk pergi ke kajian, tapi suaminya selalu melarang dengan alasan yang tidak masuk di akal, dan suaminya pun selama ini tidak melaksanakan sholat, padahal sering diingatkan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan. Mestinya yang mengajak sholat istri suami, mestinya yang mendidik istri suami, mestinya yang ngajak ke masjid untuk pengajian suami. Sekarang terbalik, suaminya tidak sholat, suaminya tidak pengajian, suaminya tidak ke masjid. Oleh sebab itu maka satu dari kewajibannya hilang. Suami mesti memberi makan, suami mesti memberi pakaian, suami wajib memberikan tempat tinggal, suami wajib memberikan pendidikan. Tidak sanggup mendidik, bawa ke masjid. Tidak sanggup pergi ke masjid, suruh ke masjid. Sekarang dia pula yang menghalang ke masjid. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau itu menyebabkan maksiat kepada Allah. Kalau taat kepada makhluk ini menyebabkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia tak salat. Antara kas-salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, tidak ada uzur, maka kafirlah dia secara nyata. Oleh sebab itu suami ini mesti dinasihati oleh wali ibu. Istri punya 6 orang wali. Ayahnya, kakeknya, abangnya, adiknya, abang ayahnya, adik ayahnya. 6 orang ini manggil suami ibu yang tak sholat, yang tak ke masjid, yang tak mengizinkan pengajian ini, supaya disadarkan dia. Mudah-mudahan diberikan Allah hidayah. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Tuan Guru selalu dalam lindungan Allah. Amin. Mohon izin bertanya, apa hukumnya orang tua yang memalsukan akte kelahiran anaknya dan kakak keluarga
Di sana ditulis bahwa anaknya adalah anak kandungnya. Yang pertama, dia sudah merusak nasab. Yang punya anak angkat, anak adopsi, nanti sampai usianya sampaikan kepada dia bahwa engkau bukan anakku, supaya nasabnya tak rusak. Ud'uhum li abaihim, buatlah nasab anak-anak itu mengikut ayah kandungnya. Jangan pakai nasab anak angkat. Nabi Muhammad SAW saja pun ditegur Allah. Nabi Muhammad punya anak angkat namanya Zaid. Dipanggil orang Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Turun ayat. Maka ana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Muhammad itu bukan bapak kamu, walakin Rasulullah. Dia Rasul utusan Allah wa khataman nabiyyin. Dia penutup para nabi. Nabi SAW pun diingatkan, apalagi kita. Kenapa kita lancang berani menisbatkan anak angkat kepada kita? Yang kedua, menipu. Kalau dia PNS berarti ada tunjangan anak, padahal itu bukan anak dia. Haram dimakan. Sudah berapa lama itu dimakan? Menjadi darah daging. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan. Nabata min haramin, kalau dia tumbuh dari yang haram. Fannaru aulabi, tempatnya api neraka. Rajulun ash'as aghbar, ada orang yang rambutnya kusut, berdebu. Yamuddu yadayhi ila sama, tangannya diangkat ke langit, berdoa ya Rabb, ya Rabb. Doanya tak dikabulkan Allah gara-gara mat'amuhu haram, karena makanannya haram. Dan yang paling mengerikan, tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ghashana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, maka bukan umat kami, bukan golongan kami. Allahu a'lam. Bagaimana hukumnya penghafal Quran yang masih gemar maksiat? Syakaltu ila waqi'in su'a hifzi. Aku, kata Imam Syafi'i, melapor kepada guruku Imam Waqi' karena hafalanku kacau. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Guruku menasihatkan kepadaku supaya meninggalkan maksiat. Li'anna al-ilma nurun, karena ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi. Cahaya tak akan diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan maksiat. Man salatuhu lam tanhahu 'anil fahsya' wal munkar. Siapa yang salatnya tidak mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar, falam yazdad illa bu'adan. Dia makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hai para penghafal Quran, di dalam kepalamu Quran, dalam hatimu Quran, maka jangan sampai terjerumus dalam perbuatan yang melarang, melanggar isi Al-Quran. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila dalam majelis ta'lim satu di antaranya saling menjelekkan, berprasangka, apa yang harus dilakukan? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai jamaah majelis ta'lim, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah prasangka. Inna ba'dadh-dhanni ismun, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Tujuan dari mengaji supaya menanamkan rasa takut dalam hati. Tujuan ngaji supaya membersihkan lidah. Tujuan ngaji membersihkan akal. Kalau semakin ngaji akalnya makin kotor, lidahnya makin kotor, hatinya makin kotor, nggak usah ngaji. Karena kalau pezina dia tahu dia salah. Kalau peminum khamar dia tahu dia salah. Kalau pemakai sabu dia tahu dia salah. Tapi orang yang ngaji tetap buat salah, khawatir dia merasa salah tapi dilegitimasi oleh ngajinya. Na'udzubillah. Wallahu a'lam. Apa malam Lailatul Qadar hanya untuk orang yang i'tikaf saja? Bagaimana dengan orang yang malam Lailatul Qadar tidur? Apakah dia dapat Lailatul Qadar? Coba tengok hadisnya. Taharru Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di 10 terakhir. Seandainya tidak dicari, pasti Nabi mengatakan tidurlah. Tapi mengatakan Nabi cari.
Kalau di 10 hari terakhir Nabi aiqadha ahlah, dibangunkannya Aisyah. Aisyah bangun. Wa syadda mi'zarahu, ikat pinggangnya dikuatkan. Makna menguatkan ikat pinggang menurut sebagian ulama hadis, dia tidak berhubungan lagi. Karena malam 10 terakhir itu sibuk dengan ibadah. Jadi tidurnya hanya sedikit saja. Iktikaf itu tidak tidur, tidurnya sedikit saja. Baca Quran, berzikir, salat sunat, muhasabah. Jangan sampai malam-malam Ramadan itu kosong hampa, tak ada kegiatan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa. Bagaimana cara solusi untuk tidak malas mengerjakan skripsi? Mohon berikan motivasi kepada saya. Mahasiswa masih dapat kiriman dari orang tua. Ada nilainya bagus, nggak bagus, kiriman tetap lancar. Skripsinya siap, nggak siap, tetap lancar. Coba telepon orang tuanya, suruh kalau tidak selesai skripsi bulan ini, jangan lagi ada kirim belanja. Insya Allah selesai itu. Pak, saya sedang nulis skripsi, kata Ustaz Somad. Kalau tidak selesai ini skripsi bulan ini, jangan kirim lagi. Manusia ini manja. Kalau sudah manja, terlena. Kalau sudah terlena, lupa. Sudah lupa, lalai, habis, terjerumus. Na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga dirahmati Allah. Amin. Bagaimana menghadapi anak remaja zaman sekarang yang fokus hanya main HP? Orang tua dikesampingkan. Saya single parent, tidak bisa melarang karena itu HP dari uang dia sendiri. Berarti ibu dengan anaknya sudah seperti orang barat. Orang barat itu di pintu anaknya tulis, kalau mau masuk izin dulu, excuse me. Nanti pacarnya datang jemput, kalau udah umur 18 silakanlah pergi sampai pagi, bebas. Itu bukan ajaran Islam. Anta wa maluka li abi. Jangankan HP-mu itu, dirimu pun punya bapakmu, punya ibu. HP-nya itu HP-nya itu pun punya ibu. Harta anak ibu itu punya ibu. Ibu bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Suami ibu sudah meninggal. Walinya, keluarga dari bapaknya itu bertanggung jawab. Kalau cakap omongan ibu tidak dia dengar, maka dari pihak ayahnya memberikan nasihat kepada dia. Jangan karena dia sudah mandiri, kerja, bisa beli HP sendiri, lalu kita merasa tidak bisa. Maka kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin.